Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita beribadah memperingati Hari Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah mendengarkan tadi lagu pujian The Cross, betapa luar biasa kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita juga sudah melakukan perjamuan kudus untuk mengucap syukur, mengingat dan berterima kasih akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Secara khusus kita yang percaya kepada Dia, yang menemukan pengharapan, yang menemukan hidup yang kekal karena pengorbanannya di kayu salib. Nah, saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus bukan kematian yang biasa-biasa saja. Tapi kematian Tuhan Yesus didorong oleh dua hal. Kematian Tuhan Yesus didorong yang pertama-tama oleh kasih-Nya. Kasih-Nya yang luhur. Kasih-Nya yang tidak ingin melihat manusia binasa. Kasih-Nya yang ingin menyelamatkan hidup kita. Kasih itu yang menggerakkan Dia untuk setia mati di kayu salib. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus digerakkan oleh kemarahannya atas dosa. Karena Tuhan tidak dapat dan tidak mau berkompromi dengan dosa, maka Dia berjalan tegak menuju kayu salib. Karena itu, saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya membuktikan kasih-Nya yang menyelamatkan hidup kita, tetapi juga kemenangannya atas dosa. Bahwa Yesus mati tersalib itu bukan kalah, tapi itu menang. Menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa maut. Nah, saudara-saudara, sore hari ini kita akan belajar mengenai pengalaman dari seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Ya, saudara tahu bahwa ketika Tuhan Yesus akan disalib malam sebelumnya atau subuh-subuh, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Oh maaf. Itu nanti untuk Paskah ya. Injil Yohanes pasal yang ke-18. Ini ceritanya agak panjang, tetapi menarik. Izinkan saya untuk membacakan kisah ini kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-12. Mulai ayat yang ke-12 sampai ayat ke-27. Agak panjang ya, tapi saya akan bacakan dengan cepat. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ya, itu nasihatnya Kayafas. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Perhatikan, penjaga pintu seorang perempuan bertanya kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid Yesus?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah
telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Ya, dengan kata lain Tuhan ingin mengatakan, aku selalu mengatakan apa adanya, selalu jujur, tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri, berdiam ya di dekat api supaya hangat. Kata orang-orang di situ kepadanya. Ini yang kedua, tadi perempuan penjaga pintu. Ini yang kedua, orang-orang di sekitar api unggun bertanya kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Itu yang kedua. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, yang ketiga ini, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikianlah firman Tuhan mengenai kisah penyangkalan Petrus. Ya, saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Petrus adalah murid yang paling menonjol di antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Meskipun tidak pernah ada referensi bahwa dia disebut sebagai pemimpin, tetapi banyak penafsir dan wajar saja jika kita mengatakan bahwa dia adalah salah satu yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan Yesus hanya membawa sebagian muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi 3 murid ini adalah yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus spesial, dia outspoken, dia sering tampil di depan begitu ya, dan juga kitab-kitab Injil menceritakan lebih banyak cerita mengenai Simon Petrus dibandingkan kisah-kisah dari murid yang lainnya. Jadi Simon Petrus boleh dibilang selama 3 tahun mengikut Tuhan Yesus, kalau seandainya ada orang yang diminta pendapatnya siapa murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, siapa pemimpin di antara ke-12 murid, siapa yang dianggap paling menonjol, siapa yang dianggap paling terlihat rohani, maka orang akan mengatakan Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Dan masih ingat saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu ketika kita membahas mengenai bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Simon Petrus mengatakan, oh Tuhan, kamu tidak akan membasuh kakiku." Artinya apa, Tuhan? Jangan, aku yang harusnya membasuh engkau, bukan engkau yang membasuh aku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus yang merasa tidak perlu dibasuh kakinya, Tuhan Yesus mengatakan, "Kau tidak mengerti itu. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah akan menyangkal aku 3 kali." Dan ini adalah kisah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya, itulah Petrus, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara ya? Ada 3 hal yang saya mau sharingkan kepada saudara-saudara, apa yang saya belajar atau apa yang saya ingin sharingkan kepada saudara-saudara mengenai kisah penyangkalan Petrus. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa manusia itu sangat mungkin berubah, ya. Itu dulu. Manusia itu sangat mungkin berubah dari manusia yang baik bisa menjadi manusia yang buruk. Dari manusia yang buruk bisa menjadi manusia yang baik, ya. Karena itu saudara, saya nanti berikan penjelasannya. Karena itu saudara, karena manusia itu berubah-ubah, ya.
Karena manusia itu berubah-ubah, maka ini pelajaran pertama bagi kita, sebaiknya hidup kita tidak mengandalkan manusia atau bahkan tidak mengandalkan diri sendiri, karena kita juga adalah manusia, bukan? Kita juga bisa berubah-ubah, ya. Jadi kalau begitu jangan hidup mengandalkan manusia, karena manusia itu bisa berubah-ubah. Pada saat ini baik kita melihat dia sebagai pahlawan, kita mau bergantung hidup kita kepada dia, bulan depan ternyata dia bukan lagi pahlawan, dia menjadi penjahat. Kita lalu akan kecewa, kita disappointed, ya. Kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita rely on human being, kita akan kecewa. Kalau kita rely on kepada diri kita sendiri, kita akan kecewa, karena kita juga bisa berubah. Hanya satu yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan, ya. Kasihnya itu tetap, ya, kesetiaannya, kesuciannya, kemuliaannya itu tetap. Tapi manusia itu semua bisa berubah, ya. Saya tidak mau katakan semua manusia berubah, tapi semua manusia itu sangat bisa dan sangat mudah untuk berubah. Maka itu kalau kita mengandalkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada manusia, bahkan seorang sahabat yang paling dekat sekalipun, celaka kita, karena dia bisa berubah. Maka itu adalah semacam peribahasa bahwa tidak ada sahabat yang selama-lamanya sahabat, dan tidak ada musuh yang selama-lamanya musuh. Ya, satu kali musuh bisa menjadi sahabat, satu kali sahabat bisa menjadi musuh, khususnya di dunia politik, ya. Nggak usah politik, ya, di dunia persahabatan pun hal seperti itu bisa terjadi. Manusia bisa berubah. Nah, saudara, karena manusia bisa berubah dan sangat bisa berubah, maka ada pelajaran lain yang kita bisa petik di sini, ya. Bukan hanya kita dipanggil untuk tidak hidup mengandalkan diri kepada manusia, tapi mengandalkan diri kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan saja kita harus mengandalkan dan mempercayakan hidup kita. Tetapi yang kedua adalah bahwa kita juga tidak boleh menghakimi seseorang manusia itu kalau seandainya dia, misalnya kita mengenal seorang teman yang pekerjaannya, atau bukan pekerjaannya, kebiasaannya adalah mabuk-mabukan, pemabuk misalnya, ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dia itu selamanya akan menjadi pemabuk. Tetapi ada satu pengharapan bahwa satu kali dia bisa bertobat dan berhenti mabuk-mabukan. Misalnya kita melihat seorang yang malas belajar, malas bekerja. Kita tidak bisa menghakimi bahwa dia akan selamanya malas. Karena satu kali, kalau hatinya disentuh Tuhan dan dia bertobat, dia akan menjadi manusia yang rajin. Kita tidak bisa mengatakan kepada seseorang bahwa, dia itu tukang bohong, ya, tidak jujur, penipu, kalau utang tidak mau bayar, atau tidak pernah mau terlibat melayani, dan seterusnya. Ya, hari ini barangkali mereka punya atau menunjukkan karakter-karakter yang tidak baik atau kurang baik, tidak mau melayani, suka menipu, kalau utang tidak mau bayar. Tapi saudara, cap itu bisa berubah satu kali. Ya, cap itu bisa berubah satu kali, dan jika Tuhan menyentuh hatinya dan dia bertobat dan Roh Kudus bekerja, orang ini bisa berubah menjadi baik. Nah, kenapa saya mengatakan hal ini, saudara? Perhatikan Petrus. Pada waktu Tuhan Yesus ingin membasuh kakinya, Petrus begitu arogan mengatakan, "Oh no, you will not do that. Kamu tidak akan membasuh kakiku." Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau tidak mengerti itu, Petrus. Nanti sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali." Ya. Nah, kemudian saudara, kalau sudah perhatikan, nanti sudah buka Alkitab sendiri, ya. Saya tidak usah buka. Persis tadi ayat 11, jadi ayat 2, tadi kita baca mulai ayat 12, ya, kisah penyangkalan Petrus. Persis ayat sebelumnya itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus itu menghunus pedangnya dan memotong telinga salah satu tentara yang menangkap Tuhan Yesus. Bayangkan, apa ini bukan murid yang paling bagus? Apa ini bukan pemimpin dari murid-murid Tuhan Yesus? Apa ini bukan the hero? Ini pahlawan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Yang lainnya barangkali hanya diam saja, tapi Petrus mengangkat pedangnya dan kemudian memotong telinga salah seorang pasukan yang menangkap Tuhan Yesus. Dia ingin membela gurunya, dia ingin membela Tuhannya. Ini kan orang yang hebat. Artinya apa, saudara? Bahwa Petrus itu sampai dengan tahap dia memotong telinga dari dari pasukan yang menangkap Tuhan Yesus. Dia itu on the top level. Murid yang lainnya diam ketika Tuhan Yesus hendak membasuh kaki mereka. Tapi Petrus mengatakan, "Oh no, you are my teacher, you are my Lord, you should not
wash my feet. Dia bilang gitu, kamu enggak seharusnya membasuh kakiku. Dia tahu diri, kira-kira begitu ya. Dan kemudian ketika Yesus hendak ditangkap, dia yang aktif, dia yang reaktif, membela Tuhannya. Petrus is on the top. Tetapi saudara bayangkan, hanya dalam satu ayat, kemudian Petrus itu berubah menjadi penyangkal Tuhan Yesus. Dan bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, tetapi 3 kali. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bedanya cuma sedikit loh. Yohanes 18 ayat 1-11, kemudian Yohanes 18 ayat 12 dan seterusnya. Yang pertama menunjukkan kepahlawanan Petrus, yang kemudian berikutnya menunjukkan kepengecutan Petrus. Up, down. Tapi saudara jangan lupa bahwa ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, that is not the end of the story. That is not the end of the story. Kalau kita baca kisah para rasul, Petrus begitu luar biasa melayani Tuhan. Ya, saya tidak usah cerita, tapi kisah para rasul sebelum Paulus muncul sebagai rasul kepada orang-orang Yunani, Petrus menjadi luar biasa. Dia adalah rasul yang barangkali kita katakan paling utama, dan bahkan tradisi mengatakan bahwa dia adalah paus yang pertama, the first ever pope. Ya, maka itu di Vatikan itu gerejanya namanya Saint Paul Basilica. Saint Peter Basilica, bukan Saint Paul, Saint Peter Basilica. Jadi karena dia dianggap sebagai pendiri gereja, dia dianggap sebagai paus yang pertama. Masih ingat ya, Petrus itu Petros artinya rok, batu karang, dan Tuhan mengatakan di atas batu karang ini gerejaku akan dibangun. Jadi saudara lihat ya, Petrus ya, on the top sampai sampai Yohanes 18 ayat 11 he was on the top. Tapi Yohanes 18 ayat 12 dan seterusnya he was on the lowest. Coba bayangkan, selain Yudas kalau kita baca cerita tadi, maka murid Tuhan Yesus yang paling buruk adalah Petrus. Bukan Nathanael, bukan Filipus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Bartolomeus, bukan. Ya, selain Yudas yang menyerahkan Yesus di salib, murid Tuhan Yesus yang paling jelek yaitu Petrus. Kalau kita bacanya hanya kisah yang tadi saja. Tapi saudara bayangkan, on the top, the best disciple of Jesus. Lalu on the bottom, karena menyangkal Yesus bukan cuma 1, 2, tapi 3 kali. Tapi kemudian di end of his life, dia on the top lagi. Bahkan tradisi mengatakan bahwa dia mati martir. Dia mati untuk kebenaran. Dia mati untuk kebenaran yang dia beritakan, yang dia percayai di dalam Yesus Kristus. Itu saudara, kisah menarik ya saudara ya. Jadi hal yang kita belajar yang pertama, bahwa manusia itu sangat mungkin dan sangat bisa berubah. Kalau saudara melihat suami atau istri atau anak-anak atau sahabat, teman sepelayanan, teman sekerja, perhatikan ada 2 yang dalam poin yang pertama ini ada 2 yang kita bisa belajar. Janganlah kita hidup mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri. Kita akan kecewa. Karena apa? Karena manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini dia menjadi sahabat yang nyaman untuk kita bergaul dan sharing barangkali. Tapi besok belum tentu. Ya, hari ini dia menjadi seorang yang sangat menolong kehidupan kita. Tapi lusa, siapa yang tahu? Tidak ada teman yang selamanya teman, tidak ada musuh yang selamanya musuh. Ya, saudara, hidup ini harus kita percayakan dan kita harus mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Dia satu-satunya Allah. Dia satu-satunya Allah dan dia satu-satunya yang tidak pernah berubah kasih setianya kepada kita. Dan poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari hal ini, bahwa manusia selalu berubah. Kita tidak boleh menghakimi jika kita melihat seseorang yang barangkali tidak baik dalam pandangan mata kita, bahwa dia akan selamanya tidak baik.
Kita tidak bisa menilai bahwa seseorang yang malas selamanya akan malas, bahwa seseorang yang suka berbohong akan selamanya suka berbohong, bahwa seseorang yang tidak mau melayani akan selamanya tidak mau melayani. Karena pada waktunya ketika Tuhan menjamah orang itu dan orang itu memberikan respon pertobatan, maka perubahan itu akan terjadi. Jadi ketika kita melihat manusia, jangan melihat keadaannya pada waktu itu, tapi lihatlah bagaimana Tuhan ketika dia menciptakan manusia itu, apa yang ada dalam impian Tuhan, apa yang ditaruh Tuhan, yang direncanakan Tuhan bagi hidupnya. Itu yang kita harus lihat dalam diri manusia. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk mengganti lensa mata kita, melihat orang-orang di sekitar kita. Suami, istri kita mungkin tidak memuaskan kita, suami kita mungkin tidak memuaskan kita, anak-anak kita mungkin dalam mata kita nakal, teman-teman sepelayanan, teman-teman gereja mungkin kita anggap kurang rajin, kurang setia melayani, kurang aktif, dan seterusnya. Jangan dilihat itunya. Biarlah hari ini, hari Jumat Agung, lensa mata kita dipaharui. Mari kita melihat seperti Tuhan Yesus melihat orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Apa yang sebetulnya ada dalam isi hati Tuhan Yesus, yang direncanakan Tuhan Yesus bagi orang-orang ini. Lalu kita mulai mendoakan orang-orang ini, supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Haleluya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari, saudara, memang kisah ini menceritakan mengenai penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya kata menyangkal di sini, kata menyangkal, denying Tuhan Yesus, itu akar perbuatannya adalah kebohongan. Betul? Ya. Menyangkal itu betul, menyangkal ya. Petrus takut gitu ya, dia takut, dia lihat gurunya ditampar, dia lihat gurunya diborgol, dia lihat gurunya diinterogasi, dia takut ya. Kemudian karena dia takut, yang dia lakukan apa? Dia berbohong 3 kali. Kepada perempuan penjaga pintu dia berbohong, kepada orang di sekitar api unggun dia berbohong, dan kepada salah satu anggota keluarga dari perwira yang dipotong telinganya dia berbohong. Dia berbohong 3 kali. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari di hari Jumat Agung ini adalah betapa luhurnya, betapa mahalnya nilai sebuah kejujuran. Ya, kejujuran ya. Memang judulnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tapi yang dilakukan Petrus adalah berbohong. Dia mengenal Tuhan Yesus, tapi dia mengatakan, "Tidak, aku tidak mengenalnya." Bukankah kamu salah seorang muridnya? Bukan. Bukankah kamu salah seorang pengikutnya? Bukan. Lo bayangkan, saudara-saudara. Sebelumnya gagah berani bisa memotong telinga pasukan yang menangkap Tuhan Yesus, tapi kemudian dia berbohong. Ya, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan bahwa kejujuran itu luar biasa, tinggi nilainya, dan sulit sekali. Saya pernah mengatakan dalam khotbah-khotbah saya yang sebelumnya, ya, kalau seseorang itu ingin berbuat dosa, katakanlah berbuat dosa apa, ingin merampok bank misalnya, ya, ini katakanlah ya, maka orang-orang yang jahat yang hendak merampok bank itu perlu merencanakan, ya perlu merencanakan, ya, mobilnya bagaimana, senjatanya bagaimana, metodenya bagaimana, supaya apa? Supaya berhasil. Ya perlu rencana. Kalau orang misalnya mau melakukan kejahatan, apalagi ini yang tidak bagus ya, namanya juga kejahatan. Mau membunuh misalnya. Beda kalau nggak sengaja ya, kalau membela diri ini, kalau merencanakan mau melakukan kejahatan, membunuh. Dia harus merencanakan bagaimana dia harus menjebak orangnya, bagaimana dia dan seterusnya. Itu hal yang buruk, jangan dicontoh ya. Tapi saudara-saudara, kalau orang mau berbohong, itu sebelum dia sempat berpikir, perhatikan ini, sebelum dia sempat berpikir, dia sudah bohong duluan, saudara. Saya sendiri kalau melihat kisah Petrus ini, ketika dia mengatakan bukan, dia tidak sempat mikir, saudara, tidak sempat mikir gitu ya.
dia respon yang reaktif, yang spontaneous saja. Oh bukan, nggak sempat mikir. Nah itu bahayanya, saudara. Ini bahayanya. Sepertinya orang menganggap dosa bohong itu dosa yang remeh, dosa yang kecil. Tapi ini meskipun kecil barangkali meskipun kecil, meskipun remeh, tapi ini akan sangat sering terjadi dan sangat mudah terjadi. Karena apa? Ini terjadi tanpa kita berpikir. Jadi kalau kita bilang itu transmisinya cepat sekali. Ya, kalau saudara ketika misalnya merencanakan ingin membunuh orang, misalnya penjahat bukan saudara ya, maka di tengah jalan saudara bisa membatalkan. Karena apa? Mungkin hati nurani mengatakan jangan berbuat itu. Ya, atau mungkin sudah takut, atau mungkin sudah berubah pikiran. Ya, karena bagaimanapun kalau kita mau melakukan kejahatan pasti ada yang menegur hati kita. Kita mau merampok bank, kita merencanakan 2 bulan, mungkin tengah jalan kita berpikir, oh itu salah, seharusnya aku tidak melakukan itu, aku berhenti. Tapi kalau sudah berbohong, mikir aja belum, merencanakan aja belum, sudah berbohong. Ya, saudara. Jadi hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini, mari kita belajar untuk hidup jujur. Ya, mari kita belajar untuk hidup jujur. Ya, nah saudara, kenapa Petrus berbohong? Tadi saya sudah katakan, tentu dia takut. Ya, tentu dia takut. Kenapa dia takut? Dia takut karena lihat gurunya ditampar, lihat gurunya dibelenggu, lihat gurunya dipenjara, lihat gurunya ditangkap. Ya, dia takut. Ya, bayangkan saudara ya, kalau misalnya saudara datang ke gereja di satu negara yang anti kekristenan, anti iman Kristen, kemudian pendeta saudara ditangkap, saudara pasti akan takut. Ya, itu manusiawi. Kemudian besoknya barangkali orang-orang mulai tidak ke gereja, atau barangkali orang-orang, ya saya mohon maaf, tapi dalam ketakutan orang bisa mengatakan, oh aku bukan Kristen kok, aku bukan anggota gereja itu kok, ya, dan seterusnya. Karena apa? Karena melihat pemimpin kita ditangkap, kita akan berpikir apa jadinya dengan kita. Itu yang dipikirkan oleh Petrus. Nah saudara, apa yang saya ingin katakan begini. Ya, kalau dalam situasi yang tidak berbahaya, kalau dalam situasi di mana tidak ada tekanan, kalau dalam situasi di mana kita itu tidak under pressure, kita itu sudah suka berbohong, ya. Kalau dalam situasi yang biasa-biasa saja nih, ya, tidak ada yang mau memenjara kita, tidak ada yang mau menyiksa kita, tidak ada yang mau menangkap kita udah suka berbohong yang kecil-kecil, maka the likelihood kemungkinan kalau kita hidup dalam under pressure, dalam katanya akhir zaman akan ada siksaan, akan ada antikristus dan segala macam, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menyangkal Tuhan Yesus. Saya ingin mengatakan hal yang serius. Di Jumat Agung ini mari kita belajar untuk hidup jujur. Ya, belajar untuk hidup jujur. Kita hidup masih oke sekarang ini, belum ada tekanan-tekanan yang mengharuskan kita. Kalau kamu tidak berbohong, kamu akan dihukum mati gitu. Belum sampai di situ, ya, belum sampai di situ. Coba saudara pikirkan, siapa yang pernah berbohong? Semua kali ya. Saya juga pernah berbohong. Saya pernah berbohong, harus jujur. Coba, ada nggak dalam kebohongan kita itu sesuatu yang kalau seandainya kita jujur kita akan mati? Sudah ada belum? Belum. Saya rasa belum. Ya, belum sampai sebesar itu pressure-nya. Nah, kalau kita membiasakan diri berbohong untuk dalam keadaan yang seperti sekarang ini, kalau keadaan semakin buruk dan kalau kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman kita, kalau kamu enggak, coba kamu katakan percaya Yesus atau enggak? Ya, kalau kamu mengatakan kamu percaya Yesus, maka gitu misalnya kita akan sangat mudah untuk menyangkal Tuhan Yesus. Karena itu saya mengajak kita, simple message dari Jumat Agung ini, saya mengajak kita untuk belajar hidup jujur sekarang. Belajar hidup jujur. Salah satu caranya, kalau sampai kebablasan, kalau sampai kecolongan kita berbohong, langsung dan immediately pada waktu itu minta maaf. Immediately waktu itu minta maaf. Saudara, sebelum saya khotbah ini saya ceritakan cerita ini kepada Elliot di kamar sebelum kita tidur, ya.
Saya ceritakan kepada dia, dan kemudian saya ceritakan satu kisah di masa lalu di mana ada tentara yang menodongkan senapan kepada anggota gereja, dan ditanya, ini saya cerita aja kepada dia, siapa yang percaya Yesus? Wah, semua takut, dan kemudian banyak yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang tetap setia duduk di gedung gereja itu, tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Ya, itu ceritanya, singkatnya begitu. Lalu saya tanya kepada Elliot, pertama saya tanya dulu dia maunya jadi orang jujur atau orang bohong. Dia bilang, aku mau jadi orang jujur, ya. Tapi ketika saya ceritakan kisah itu, saya tanya, Elliot, kamu jadi yang mana? Jadi orang yang keluar apa jadi orang yang stay? Dia jujur, nggak tahu, Dad. Aku takut juga, ya. Saya menghargai, meskipun Elliot menjawab dia takut, tapi jawabannya adalah jujur. Ya, jawabannya adalah jujur. Kita semua juga akan takut. Karena itu, saudara, dalam hidup kita sekarang ini, di mana belum ada tekanan, belum ada pressure, mari kita belajar untuk hidup jujur. Salah satu caranya saya berikan tips. Kalau kita kebablasan dan kecolongan berbohong sekecil apapun itu, langsung datang kepada orang yang kita bohongi dan minta maaf kepada dia. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah kesetiaan. Kesetiaan. Saudara, dalam hidup ini banyak orang yang punya keterampilan tinggi, banyak orang yang punya pendidikan tinggi, banyak orang yang skillful, ya. Tetapi tidak banyak atau jarang orang yang setia. Ya, jarang sekali orang yang setia. Bahkan semakin tinggi pendidikan orang dan semakin hebat orang itu, maka ada kemungkinan besar semakin tidak setia orang itu. Ya, kenapa? Karena orang itu merasa, aku kan ahlinya, aku kan orang yang hebat. Coba kalau misalnya kita orang yang hebat, ya, insinyur yang hebat, atau dokter yang hebat, tentu kita akan mencari tempat yang mau membayar kita dengan bayaran tertinggi. Jadi tidak ada lagi nilai-nilai kesetiaan, tidak ada lagi nilai-nilai idealisme, begitu ya. Oh, aku itu senang dengan misalnya dokter, aku senang dengan rumah sakit ini karena rumah sakit ini adalah rumah sakit yang menolong orang-orang miskin, gitu ya. Itu di idealisme dari rumah sakit itu, dan dokter ini mengatakan, aku senang dengan rumah sakit ini karena dia menolong orang miskin. Berapapun aku digaji, aku akan tetap bekerja di rumah sakit ini. Karena apa? Karena aku senang dengan visi dan misinya. Tapi kalau orang yang mengejar gaji, dia dia nolong orang miskin, tapi rumah sakit yang lain itu membayar aku dengan uang yang lebih tinggi, aku pindah saja. Dan ketika dia pindah 1-2 tahun kemudian, ada rumah sakit yang lain yang menawarkan jabatan dia lebih tinggi, bukan cuma dokter tapi kepala departemen. Dia pindah lagi. Saya mengatakan bukan berarti kita tidak boleh pindah-pindah kerja, bukan. Tapi kesetiaan itu berhubungan dengan idealisme, ya, idealisme. Nah, saudara, Petrus itu pragmatis dalam hal ini. Dia takut mati sehingga dia menyangkal gurunya. Ini bukan soal jujur lagi, tapi dia menyangkal gurunya, berubah setia, ya. Tadinya dia bilang, tadinya dia murid yang paling hebat, yang paling dekat dengan gurunya. Sekarang dia mengatakan bukan. Artinya apa? Dia berubah setia, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, saya punya seorang profesor yang paling dekat dengan saya. Saya suka dengan Perjanjian Baru dan dia profesor Perjanjian Baru saya. Tapi ada beberapa kali dia mengajar, saya pulang dari dia mengajar, saya menangis. Karena dia mengajar akademis tapi speaking to my heart. Beberapa kali, bukan cuma satu kali, saya pulang menangis dan saya tulis dalam refleksi saya bagaimana dia menjelaskan mengenai kehidupan Yesus, dan pulang saya menangis. Padahal yang dibahas totally akademik. Dia juga pernah khotbah, ya, tapi kalau dia khotbah saya malah tidak menangis, tapi kalau dia mengajar saya menangis. Nah, saudara, setiap kali saya ada masalah ketika saya di seminari, saya datang kepada dia. Ya, masalah itu bukan masalah cinta, masalah apa, bukan. Ketika saya membaca Alkitab dan saya merasa dia struggling within my heart, saya datang kepada dia di kantornya. Lalu dia mencoba untuk menenangkan saya, menjelaskan kepada saya artinya apa dan seterusnya, begitu ya. Tapi saudara, setiap kali kita bertemu, entah itu makan siang, entah itu breakfast, ya, entah itu berdoa bersama, entah itu ketika saya sharing karena sesuatu yang ada dalam pergumulan saya,
selalu dia mengatakan pesan terakhirnya, be faithful. Be faithful. Ketika saya meninggalkan Chicago, meninggalkan Amerika Serikat untuk pulang ke Indonesia, pesan dia terakhir, be faithful. Di dalam hampir setiap conversation email yang kita lakukan, selalu di akhirnya, be faithful, be faithful, be faithful. Saudara, saya tidak pernah lupa, saudara. Tetaplah setia, setia kepada panggilan Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada iman Kristen, setia, setia, setia. Kesetiaan itu jarang. Orang pinter banyak, orang ahli banyak, tapi orang setia tidak banyak. Saudara, kalau saudara menikah, kalau saudara menikah, suami dan istri, sebetulnya apa yang saudara ucapkan dalam janji pernikahan? Apa yang saudara ucapkan? Literally, suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Tunduk bahasanya, saya tidak mau pakai bahasa yang terlalu bagaimana, tapi itulah bahasa Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia, dan bahasa Inggris, submit, wife, submit to your husband, husband, love your wife, Tapi katakanlah suami istri itu saling mengasihi, tentu, tentu istri bukan hanya tunduk, tapi juga mengasihi, Jadi janji pernikahan itu adalah saling mengasihi. Betul, suami istri kenapa mau menikah? Orang bilang aku cinta dia, dia cinta aku, kita menikah. Betul ya, saudara ya. Tapi perhatikan ini, bahwa janji pernikahan itu bukan hanya janji untuk mengasihi dan bukan hanya janji untuk tunduk. Tapi perhatikan ini, janji untuk setia mengasihi dan janji untuk setia tunduk. Entah itu sehat, sakit, miskin atau kaya, baik atau buruk. Jadi saudara, the key word is not love and submit. The key word is your faithfulness and consistency. Itu janji pernikahan. Dan perhatikan, umat percaya adalah mempelai Kristus. Kita ini adalah mempelai Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mengikut kepada Tuhan Yesus, itu bukan percaya dan mengikut dan taat yang sifatnya angin-anginan, hari ini on the top seperti Petrus, besok on the down, dan kemudian on the top, dan kemudian on the down. Bukan hanya seperti itu, tetapi komitmen untuk setia, setia untuk taat, setia untuk mengikut Yesus, setia untuk melayani Tuhan Yesus, setia untuk mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, perhatikan itu. Apa yang dinilai dari kehidupan suami istri yang berhasil? Rumah yang besar? No. Uang yang banyak? No. Anak yang sehat-sehat dan pinter-pinter dan semua sarjana? Juga bukan. Menurut saya dan menurut firman Tuhan, seorang suami istri dinilai berhasil kalau keduanya setia, setia mengasihi, setia mengasihi dalam keadaan apapun juga. Itu yang dicari. Pekerjaan lain lagi. Tadi saya sudah katakan, saya tidak mengatakan saudara boleh pindah kerja, silahkan. Tapi kesetiaan itu berhubungan dengan idealisme. Bukan cuman setia buta, bukan. Kenapa kita ikut Yesus? Dialah kebenaran, dialah kasih, dialah terang. Kita mau ikut dia, apapun yang kita alami, apapun yang kita harus hadapi. Jangan berubah setia seperti Petrus. Terakhir, saudara, saya mau sharing aja, saudara. Hampir setiap hari saya mendoakan anak-anak saya. Hampir setiap hari saya mendoakan anak-anak saya. Tentu berdoa untuk seluruh keluarga. Saya tentu ingin berdoa supaya anak-anak saya berhasil hidupnya. Saya berdoa supaya anak-anak saya ini doa-doa yang wajar, supaya sekolahnya berhasil, mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya berdoa supaya anak-anak saya nanti kalau dia punya keluarga yang baik, punya pasangan hidup yang bertanggung jawab, punya pasangan hidup yang setia. Kalau anak-anak saya kemudian melahirkan keturunan, begitu ya, keturunannya juga sehat. Tapi lebih daripada semua itu, lebih daripada semua yang kesehatan, keberhasilan, karir dan semuanya, saya berdoa supaya anak-anak saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bagi saya yang paling penting.
Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya pernah dengar sendiri dari mulut ibu saya, dari mami saya. Ketika dalam masa tuanya, kira-kira 3 atau 4 tahun sebelum dia meninggal, kita tanya, kita kumpul sekeluarga. Saya masih ingat, kita kumpul sekeluarga pada waktu itu. Kita tanya sama mami saya, mami pengennya apa? Sekarang ini, kita mau turuti. Mami saya udah sakit-sakitan waktu itu. Dan dia mengatakan, mami cuma pengen satu. Karena anak-anak semua sudah lahir baru, mami bilang, mami cuma pengen satu. Semua cucu-cucu hidup mengenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Ya, jadi saya berdoa nomor satu apa? Saya berdoa nomor satu supaya anak-anak saya karirnya baik, keluarganya baik, sehat dan semuanya ya. Berdoa, semua orang tua berdoa hal yang sama untuk anak-anaknya. Tapi kedua, wah anginnya keras nih ya. Kedua, saya berdoa sungguh-sungguh supaya anak-anak saya mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, ada hal yang ketiga yang saya doakan. Ini saya mau sharingkan. Mari kita mulai berdoa hal ini untuk keluarga kita, juga untuk keluarga dari gereja kita. Saya berdoa supaya anak-anak saya bukan hanya punya iman kepada Tuhan Yesus, tetapi setia di dalam imannya itu, setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Firman Tuhan mengatakan, ya, siapakah yang pada akhirnya kudapati setia? Saya sungguh berdoa untuk anak-anak saya supaya mereka setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Apapun yang mereka harus hadapi, apapun yang mereka harus jalani. Setelah saya berdoa kiranya hari Jumat Agung ini, firman Tuhan boleh menguatkan kita. Manusia bisa berubah. Jangan mengandalkan dan mempercayakan hidup ini kepada manusia. Pada saat yang sama, jangan menghakimi manusia dengan keadaannya hari ini. Manusia bisa bertobat dan juga bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, mari belajar hidup jujur. Kalau kita tidak jujur hari ini, maka kemungkinan pada saat tekanan itu datang, kita akan jatuh. Dan yang ketiga, mari kita belajar hidup setia kepada iman, kepada kebenaran, kepada kasih Kristus, kepada idealisme, bukan kepada kesenangan sementara yang ditawarkan oleh dunia ini. Haleluya. Tuhan memberkati.